Kalau Anda kemudian balik ke zaman Muhammad tahun 700 tahun kemudian Anda diajari pakai batu cebok, wedan. Anda berarti ya, pagi ini saya bangun tidur dikejutkan dengan ketua KNPI ya, ngaku-ngaku Pancasilais tapi ternyata kadrun juga nih. Saya curiga nih ya si ketua KNPI ini melaporkan Pak Ferdinand Hutahayan, Bang Ferdinand Hutahayan, gara-gara Bang Ferdinand Hutahayan bilang Allahku lebih sakti daripada Allahmu, ya Allahmu apa namanya lemah dan Allahku dahsyat. Nah, ini memang statement-statement yang membingungkan ya. Artinya apa yang saya maksud, Indonesia ini nggak bertobat ya. Ya, atau mungkin ini hanya sisa-sisa kebodohan ya. Sisa-sisa kebodohan. Namun menurut saya ini terlalu terlalu kebodohan yang terlalu bodoh gitu ya. Bukan saya membela Ferdinand Hutahayan ya, nggak ada ini juga, tetapi nampaknya dengan dilaporkannya Ferdinand Hutahayan ini, dan yang setahu saya, kalau saya salah nanti Bang Ferdinand mohon dimaafkan, istrinya Bang Ferdinand kan juga Muslim, dan Ferdinand sempat menjadi Muslim loh. Ya, setahu saya ya, atau mungkin Ferdinand masih Islam, saya juga nggak tahu ya. Nah, tetapi adalah satu yang ironik sekali. Ya, ketika asal pokoknya orang Islam ini kayaknya kalau senggol bacok ini ya, memang agama ini biadabnya minta ampun ini agama satu ini. Biadabnya minta ampun, kurang ajarnya minta ampun. Ya. Kalau senggol bacok. Pokoknya nggak boleh lah kamu ngomongin orang Islam lah. Ya, padahal mereka kalau nabinya mereka kalau ngomongin orang Kristen, orang Yahudi, seenak tititnya dia kan. Pokoknya rubet itu orang Islam ini pokoknya rubet itu. Ya kan? Yang di Belanda sampai ketawa terbahak-bahak. Iya, seenak tititnya dia, kalau punya titit maksudnya ya. Tapi setahu saya nabinya nggak punya titit ya. Buktinya apa? Buktinya nggak ada satu orang pun yang pernah melihat tititnya Nabi Muhammad. Anda mau tuntut saya boleh, silakan. Emang gua pikirin. Ya, saya kasih 1 miliar kalau ada yang bisa membuktikan Muhammad punya titit. Yo, saya kasih 1 miliar kalau ada yang bisa membuktikan Muhammad punya titit. Yo lo, mampus dah. Ya, 1 miliar kalau ada yang bisa membuktikan Muhammad punya titit. Dari inang susunya, dari istrinya sendiri saja nggak pernah ngelihat tititnya Muhammad. Istrinya Muhammad saja ngomong di hadits ya, nggak pernah melihat tititnya Muhammad. Lalu gimana Pak? Bisa merasakannya? Pakai jari tengah. Jari tengahnya jempol semua. Soalnya kan jari tengahnya gede pisang kan. Bisa 4 push up kan kayak Bruce Lee kan, push up pakai jari tengah gini kan. Gitu kan. Ini jari tengahnya pisang semua. Lu kok bisa punya anak? Lah itu anaknya sahabatnya. Anaknya teman-temannya dititip-titipin ya, titip. Ayo mau apa lagi? Kalau berani tes DNA, ya coba yang aku habaib itu, ya itu kan ada rambutnya Muhammad katanya si Opik itu yang sampai jejeritan tetangisan bahwa rambutnya Muhammad itu, rambutnya apa jembutnya itu saya nggak tahu, ya. Yo tes DNA sama habaib itu sama enggak tuh DNA-nya, iya kan? Gampang saja tes DNA saja si habaib itu sama rambut jembutnya itu Opik itu yang dibawa. Opik apa siapa ya? Saya lupa itu yang sampai si itu ya Ustadz Dery apa siapa itu tangisan ya kan. Sampai histeris tangisan. Ini orang geblek-geblek yang lihat jembutnya Muhammad aja tangisan jeritan. Nah iya akhirnya agamanya cuma jadi buat bancakan Nabi ke-26 kan tolol. Makanya kita perlu belajar psikologi agama. Ditolol soalnya. Ya, kalau memang habaib itu adalah keturunannya Muhammad, itu kan rambutnya ada itu dibawa sama si Opik, itu kan cuman butuh beberapa 1-2 gram saja untuk tes DNA. Buktikan saja si habaib itu punya DNA yang sama dengan jembutnya Muhammad itu kan. Nah, dibuktikan saja, kan gampang.
Kan cuma tinggal dibuktikan. Masalahnya ada itu tadi, mana kepikir goblok orang Islam ini memang kan. Nggak ada yang kepikir begitu. Buktikan kayak si itu kan, si Bahar Smith. Tetapi ya omong-omong ya, kalau saya kok melihat pelaporannya si siapa itu si Ferdinand Hutahian, sama si Smith apa Bahar Ahmad lagi sama si Bahar Smith itu sebenarnya tujuannya adalah kayak mau dibarter gitu loh, kayak kemarin KC sama si Yahya Waloni kan, makanya Muri Wali itu wah, seleranya rendah sekali. Masa Nabi ke-26 dibarternya ya sama Muhammad, Nabi ke-26 barternya sama Yahya Waloni ya. Makanya N26 ini pinternya minta ampun ya. Nah, nggak ada yang sebanding sama N26. Yahya Waloni ya cukup kroco lah, nggak usah sama saya. Ya Somad nanti barternya sama Saifuddin Ibrahim atau sama Yosua Tewu, nggak usah sama saya. Saya kan saya pentolanya Muhammad, Nabi sama Nabi, kroco sama kroco, ya kan. Kalau nanti si siapa itu KC barterannya Yahya Waloni, ya kan. Nanti si Saifuddin kan sudah masuk penjara kemarin kan, ya sudah jangan masuk lagi kasihan tuh, ya kan. Ferdinand Hutahian barterannya sama Bahar Smith, ya kan. Ya nanti Yosua Tewu barterannya sama Somad lah, ya. Terus nanti siapa lagi ya kan, ketua MUI ya kan, ketua MUI nanti barterannya sama si siapa lagi gitu kan. Nabi ya sama Nabi barterannya saya sama Muhammad. Ini Muhammad kan udah mati ya, nanti nunggu saya mati nanti ya umur 70 ya kan. Gitu ya. Nah, karena di Alkitab kan usianya 70 atau 80 tahun ya. Jadi antara 70 80 tahun. Kan begitu. Nah, tapi kita sekarang balik. Itu memang kayaknya mau menang-menangani orang Islam ini ya. Mau menang-menangan ya. Jadi saya ingat ya sahabat saya itu ya ingat nulis Nabi kesurupan itu ya. Sahabat saya itu memang edan, asli edan. Anda cari ya bukunya tuh Ahmad Fauzi itu ya, Nabi kesurupan. Anda cari Facebooknya aja itu ya, pesan di buku, pesan Facebooknya itu Nabi kesurupan itu. Saya jadi ingat. Nah itulah karena nabinya kesurupan umatnya edan. Nah, Anda orang kesurupan dipeluni oleh edan. Makanya kita perlu itu tadi ya, belajar psikologi agama supaya Anda jangan ikut-ikutan kesurupan ya edan. Bukan cuma Nabi Muhammad aja, pendeta-pendeta karismatik juga banyak yang kesurupan, umatnya melu edan, sama saja. Sama saja itu. Anda perlu belajar itu ya, psikologi agama. Nanti coba mudah-mudahan sahabat saya yang nulis Nabi kesurupan ini bisa ikut jadi pembahas ya di psikologi agama. Kita nggak membahas Islam Kristen nanti ya yang sama Dr. Wivina ya, tapi kita membahas secara umum psikologi agama secara umum yang kebetulan itu disertasi saya ya. Jadi kita nggak ada penistaan agamanya, nggak ada, karena kita secara umum, secara general supaya Anda tuh sehat itu loh. Kalau bertuhan itu yang sehat ya. Nabi kesurupan dipeluni wong edan. Lagi kesurupan suruh bunuh ya. Karena kalau si Sofren kan bisikannya apa? Suruh bunuh atau bunuh diri kan. Nah tiba-tiba Nabi kesurupan bilang bunuh Yahudi. Anda peluni bunuh Yahudi, bunuh Nasrani, Anda peluni bunuh Nasrani kan edan. Nah ini kan sama, umat-umatnya melu kejang-kejang. Sekarang setahu saya ya, balik lagi nih setahu saya. Nah ini sebentar saya share screen lagi. Udah bisa. Kok belum bisa? Sebentar ya. Saya mau share screen dulu ya. Temanya kita kan ini kan Ferdinand Hutahian ditukar sama si Bahar Smith kan. Temanya kita kan itu kan. Nah ini udah saya share screen sekarang. Ini tadi saya WhatsApp Bang Ferdinandnya belum bisa masuk ya. Saya nggak tahu kenapa belum bisa masuk Bang Ferdinandnya. Nah ini ya, Ferdinand Hutahian dilaporkan ke polisi, ya kan? Anda belum dengar, mungkin sebagian sudah dengar ya. Mana sih? Sebentar ya. Ini saya tuh sebelnya sama Detik, ini iklannya kebanyakan ini loh, ya. Oh kan, iklannya nggak habis-habis. Ya, Ferdinand Hutahian dilaporkan ke polisi karena cuitan di Twitter soal Allahmu ternyata lemah. Ya, Allahmu ternyata lemah katanya kan.
Nah, terus laporan polisi ini dilakukan setelah cuitan Ferdinand Huta Hayan juga sempat disorot ke media sosial. Ferdinand Huta Hayan dilaporkan ke polisi karena cuitan di Twitter diduga mengandung sara. Saya bingung ya, Allahmu lemah dan Allahku dahsyat. Ya, ini cuitannya kan ini, Allah kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Demikian bunyi cuitan Ferdinand. Sebenarnya kalau bilang Allah ini kan general kan, kalau di Indonesia ini kata Allah kan ini menggantikan kata dewa kan. Sama seperti saya ketika ngomong sama si siapa Esra Soru. Kalau gitu Tuhanmu biadab dong. Loh, Tuhannya Esra Soru siapa? Kan dia ngakunya Tuhannya Yesus. Nah, saya Tuhannya siapa? Saya kan juga ngakunya Tuhannya Yesus. Lalu kalau saya bilang Tuhannya Esra Soru si itu biadab, apakah berarti saya menista agama Kristen? Enggak, yang saya nista si Esra Sorunya. Nah, itu. Jadi kalau Ferdinand Huta Hayan bilang Allahmu lemah, Allahku dahsyat, bisa jadi Ferdinand dengan si objek yang diajak ngomong dalam Twitternya ini adalah Allah yang sama, orang yang berbeda dengan Allah yang sama. Artinya yang salah adalah orang-orang yang bela-bela Allah ini, bukan si Allahnya. Yang salah adalah orang yang bela-bela ini. Kan sebetulnya logikanya begitu. Sama seperti ketika saya ngomong sama si Esra Soru. Kalau gitu Tuhanmu biadab dong. Ya kan? Saya kan ngomongin sama Esra Soru begitu kan, Tuhanmu biadab. Tak bilangi begitu kan. Iya kan? Sama-sama seperti si Abdul itu, si Timothy yang Trinitas itu kan. Kalau gitu Tuhanmu biadab dong, bangsat biadab. Mau numpas saya. Kan begitu kan, sama saja kan. Bedanya apa? Mungkin kita sedang membicarakan objek yang sama, tapi orang yang berbeda. Artinya kita lagi membicarakan kegoblokannya dia. Ini kan sebuah sebuah pernyataan paradoks, ya kan? Ini kan sebuah paradoks, ya kan? Allah yang maha dahsyat kok harus dibela? Kalau memang Allahmu dahsyat kan nggak harus dibela-bela, bukan berarti kita menghina Allahnya lemah. Kalau saya bukan membela kalian. Setahu saya Ferdinand Huta Hayan itu masih muslim loh, setahu saya ya. Setahu saya karena beliau kan menikah sama istrinya muslim. Setahu saya loh ya, ini kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya karena tadi sebenarnya saya mau ajak Bang Ferdinand, cuman Bang Ferdinand belum bisa ikut. Sementara target kita kalau bahas begini, kalau harinya udah lewat kan udah adem, udah nggak asik. Ya, terus kemudian dilaporkan ke polisi. Udah gitu, ya yang laporkan bukan cuma satu ya, banyak ya. Sulawesi Selatan, Brigade Muslim Indonesia ya, Brigade Muslim Indonesia Sulawesi Selatan. Juga si ketua KNPI ya, mana ya ketua KNPI? Ketua GNPF lagi. Terus ini juga ya. Si ketua MUI juga ya ribut ya, ketua MUI kan juga ribet itu kan, ketua sekretaris si Anwar Abbas kan juga ruwet juga itu. Hal-hal begini artinya apa? Memang bangsat biadab ini, agama ini nggak boleh disinggul pokoknya. Memang agama bangsat biadab, nggak boleh kena aja pokoknya ini, ya kan? Makanya saya kasih sayembara. Siapa yang bisa membuktikan Muhammad punya titik, saya kasih 1 miliar rupiah, ya. Karena istrinya saja nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad. Inang pengasuhnya yang nyusuin Muhammad aja nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad. Karena ada sinar yang menutupinya. Artinya apa? Ya bahkan menurut sunatnya gimana? Sunatnya kan dari ini sunat Jibril. Ya makanya Muhammad itu hipospadia kan. Titiknya ini lubangnya bukan di depan tapi di bawah kan. Makanya kalau hadisnya Nabi kan kalau kencing disuruh berdem 3 kali. Karena Muhammad kesakitan kalau kencing kan. Berdam sakit soalnya kalau kencing kan. Kalau hipospadia kan kencingnya mancuran nembak itu kan sakit kan. Ya kan kalau Anda kalau kencing begitu. Makanya kalau gitu terus dia bilang hujat. Oh kalau di Eropa namanya bukan hujat, ini namanya science. Ya, Anda kalau bisa membuktikan Muhammad punya titik, saya kasih 1 miliar rupiah. Ya, duitnya ada, wadah, jangan ngomong nggak ada. Saya memang miskin tapi memperkaya banyak orang. Makanya Muhammad benar ya, makanya Muhammad kencingnya jongkok. Ya, kenapa?
sahabat-sahabatnya kencingnya berdiri, tapi Muhammad kencingnya jongkok. Kenapa? Karena kalau Muhammad kencingnya berdiri nyipret semua ke dasternya dia kan, kencingnya itu kan kencingnya. Ya dulu pernah saya peragakan ya kan. Nah, misalnya gini kan, misalnya ini yang meriam gitu kan. Ini andai kata memang Muhammad punya. Tapi ini tidak membuktikan kalau Muhammad punya titik ya. Kalau dia lubangnya ada di depan, maka dia akan mancur. Saya kasih biru ya. Dia akan mancur ke sana, wih, ke sana nembak. Tapi karena lubangnya di bawah, ya maka dia ke sini, cus ke sini kencingnya, nyipret semua ke dasarnya dia. Makanya kencingnya harus jongkok supaya jangan nyipret. Alternatif pertama. Tetapi menurut saya Muhammad nggak punya titik, makanya kencingnya disuruh jongkok. Ya kan? Kalau kencingnya jongkok memang nggak punya titik. Kalau kencingnya berdiri nggak punya titik gimana? Ya mancur semua, tambah mancur semua, nggak karu-karuan. Ya kan? Nah, makanya ya di hadis-hadis itu istrinya pun nggak pernah melihat titiknya Muhammad. Inang pengasuhnya pun nggak pernah melihat. Udah gitu Muhammad pun kencingnya jongkok. Antara dia hipospadia atau memang nggak punya titik. Apakah itu penghinaan? Bukan, ini sains. Kalau Anda ngomong ini penghinaan, tolol. Ini sains. Emang Anda terus terhina kalau Muhammad nggak punya titik? Berarti orang kalau nggak punya titik itu hina. Berarti kan Anda yang kurang ajar, Anda yang kurang ajar menghina kelemahan orang lain. Itu kalau Anda mau masukkan definisi penistaan itu ya. Makanya definisi penistaan itu kan edan kan. Puyeng kan Anda bilang penistaan. Makanya di Eropa ini nggak ada kata penistaan. Karena kondisi ini kan sebetulnya kan sebuah sains. Muhammad hipospadia atau nggak punya titik, makanya kencingnya jongkok. Sedangkan sahabat-sahabatnya kencingnya nggak ada yang jongkok, berdiri semua. Kalau Anda punya titik, lagi ngaceng, terus Anda kencingnya jongkok, ya nyembur ke muka. Bener nggak? Coba logikanya dipakai. Kalau Anda punya titik, ya bentar. Mana tadi? Ya, kalau Anda punya titik, terus Anda jongkok kencingnya, lagi ngaceng begitu, mancur, nengok ke muka begitu. Apalagi kalau kena tembok kan. Nggak enak kalau punya titik lagi ngaceng terus kencingnya jongkok itu nggak enak, enakan berdiri, mancur gini, begitu, enakan begitu. Ini bukan penistaan, kita lagi ngomong sains yang logis. Ya, oke, kita balik lagi ya, sampai mana tadi? Kencing jongkok, ngaceng. Oh iya, kalau ngaceng kencing jongkok nyiprat balik ke muka. Tapi kalau coba kalau orang perempuan ya kencingnya berdiri, ya nyiprat kemana-mana, nggak bisa juga. Dia harus jongkok kalau perempuan itu. Makanya Muhammad kencingnya jongkok, ya kan? Hadisnya kan Muhammad mau kencingnya jongkok, tapi kenapa saudara-saudara yang nggak ikut jongkok? Berarti kan ada yang salah kan? Ada yang salah, ada sesuatu yang aneh, ya kan? Harusnya kan sunnah Rasul. Kalau Anda lihat itu FPI kan kencingnya pada jongkok, ya kan? FPI itu kan kencingnya pada jongkok. Nah, tapi para sahabat nggak ada yang kencingnya jongkok. Sahabatnya Muhammad Rasidun itu kan, Rasidun itu kan, Rasidun itu nggak ada yang kencingnya jongkok. Nah, makanya itu kita gunanya psikologi agama nanti. Yang Kristen juga sama edannya, bukan cuma yang Islam aja. Kalau kita mah sambar sana sini pedangnya kita ya. Kalau kita bisa bukan masalah agama Islam edan, yang Kristen juga banyak yang edan juga, yang ngawur-ngawur juga. Ya kan, Yusuf Mansur edan, Gilbert lebih edan lagi. Karena kan Yusuf Mansur ternyata belajarnya dari Gilbert kan, beliau ngakunya begitu kan, si Yusuf Mansur itu. Oh, itu juga sama, makanya kita gunakan psikologi agama. Termasuk nanti kita membahas kenapa orang bisa tiba-tiba kalap ngasih duit sampai dia ruwet bahwa ngasih duit ke gereja, ke pendeta atau ke ustadz. Itu kita bahas nanti dalam psikologi agama tuh. Fenomena-fenomena seperti itu ya. Itu nanti Pak Dr. Vivina dan tadi ya teman-temannya Dr. Andrehat juga. Nanti saya akan mengundang ini ya. Semoga mau ya. Ahmad Fauzi itu semoga mau nanti ikut membahas karena beliau punya pengalaman pribadi juga. Beliau itu kan juga punya schizofren kan. Jadi beliau bisa cerita nanti apa yang terjadi.
Ya, luar biasa. Oke, Anda yang mau ikut komentar ngomong boleh ya. Boleh boleh resen, nggak apa-apa, boleh. Nanti ya tunggu tanggal mainnya, begitu waktunya udah bagus kita siapkan. Nanti kita akan umumkan, kita bikin e-flyernya ya. Itu pasti akan menarik ya, karena nakal-nakal nanti orang-orang yang punya pikiran aneh-aneh, oh yang Kristen yang Islam bisa murtad semua kalau Anda tahu dalam psikologi agama ini ya. Itu dah sebabnya di Satya Wacana itu atau di fakultas-fakultas teologi yang liberal itu banyak yang murtad ya, karena mereka membuka. Nah, dan si dosennya sendiri tidak bisa membimbing untuk bertuhan, tapi mengarahkannya konsepnya teologi itu masih beragama. Ya, makanya banyak yang ngawur, nggak yang Kristen, nggak yang Islam, sama saja. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam. Kalau Tuhan Yesus itu tidak ngajarin kita beragama. Makanya nggak ada yang cerita begini, kencing-kencing begini itu nggak ada. Diajarin kencing segala macam nggak ada. Ya, nggak diajarin cebok apa segala macam nggak ada. Zamannya Tuhan Yesus orang cebok udah pakai air. Ya itu zaman Roma itu ya, kalau Anda tahu dalam budaya Roma saat itu mereka pakai air ceboknya, udah nggak pakai batu lagi. Kalau Anda kemudian balik ke zaman Muhammad tahun 700 tahun kemudian Anda diajari pakai batu cebok, wedan, Anda berarti mundur. Zaman Yesus sudah pakai air, zamannya Muhammad dibalikin lagi pakai batu, berarti mundur. Nah itulah sebabnya, makanya jangan beragama, tinggalkan agama. Agama itu bikin Anda edan, bikin Anda jadi orang schizofren kok dipeluni, kan gitu loh. Nah, itu makanya nanti kita ngelihat ya. Nah, serem ya kalau Anda mengerti dalam-dalamnya manipulasi agama itu serem. Serem ya, pendeta-pendeta memanipulasi Anda. Ya ini kan sudah ada himbauan dari Gereja Bethel Indonesia kan, sudah ada himbauan jangan dengarkan channelnya Joseph Paulus. Saya 2 kali ya atau 3 kali ya, yang satu saya nggak tahu itu gereja apa, dibatalin loh. Saya sudah diundang di Gereja Bethel, begitu sudah mau kurang 2 hari tiba-tiba dibatalin sama pengurusnya, sama pendetanya. Nggak boleh sama ketua sinode. Di blacklist, Joseph Paulus yang di blacklist sama Gereja Bethel Indonesia. Soalnya saya bilangin Gereja Bethel Indonesia pendetanya cabul-cabul sama ini matre-matre, sama ini manipulasi jemaatnya. Rasain lu. Soalnya gara-gara saya ngomong di YouTube teriak-teriak begini, kolektornya sama perpuluhannya berkurang drastis ya. Marah mereka, marah. Kalau di Indonesia saya bisa dipenjara itu sama Gereja Bethel itu. Masa ada polisi? Iya, Gereja Bethel itu paling rajin laporan polisi itu. Dia berani ngelaporin sesama pendeta, tetapi dia nggak pernah berani ngelaporin orang Islam. Memang kutu kupret ini Gereja Bethel Indonesia ini, ya. Dia sesama pendeta, dia berani ngelaporin ke polisi, tapi dia tidak pernah satu orang Islam pun yang dilaporkan ke polisi sama Gereja Bethel. Memang bangsat biadab nih pendeta-pendeta Bethel ini kan. Kutu kupret, nggak berani dia. Nggak berani, dia beraninya nyerang sesama orang Kristen. Orang saksi Yehova dia berani serang, tapi dia nggak berani serang orang Islam. Kenapa? Kutu kupret, pecundang. Makanya tinggalkan Gereja Bethel. Padahal pendeta Jimmy dari Bethel. Rasain dah lu. Aduh, pusing-pusing dah. Tapi memang begitu ya, Anda harus belajar. Ya, jangan berorganisasi yang nggak sehat. Itulah gunanya psikologi agama. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Sampai mana tadi Ferdinand? Ya, ini tadi ya. Jadi saudara, ketika kita sudah fokusnya kita beragama, akibatnya gini, saling lapor-melapor. Anda nggak capek ya lapor-laporan begini ya? Orang-orang Islam ini kayaknya seneng-seneng bener ngelaporin orang ya. Saya kemarin dikirimin ini ya, aduh saya cari lagi belum ketemu ya. Saya lupa tak kasih judul apa soalnya itu ya. Dikirimin, jadi dari ada puluhan kasus ya, kasus penistaan agama. Tidak ada satupun yang menista agama Kristen, kecuali ya Waloni. Rata-rata tuh semua penistaan agama Islam, baik orang Islam kepada orang Islamnya sendiri, ya kan? Termasuk orang Islam kepada orang Islamnya sendiri.
Ya, tapi nggak ada satupun penistaan kepada agama Kristen, cuma Yahya Waloni aja. Dan itu pun tuntutannya jaksa 7 bulan. Kenapa? Karena memang cuma buat roti masuk penjara itu cuma buat tumbal saja Yahya Waloni. Kan dulu Somad sudah bilang, nanti Yahya Waloni yang pertama kali masuk surga, katanya Somad. Itu kan sebetulnya kode bahasa rahasia. Nanti kamu nanti yang dikorbanin jadi tumbal, masuk surga duluan. Ya kan, dipuji-puji dulu kan, Yahya Waloninya kan keenakan menggelinjang, olahlah PP katanya ditumbali masuk penjara dalam hati Cukimai katanya si Yahya Waloni ini kan, yang misu-misu si Yahya Waloni, ini kan, ini si Somad ini memang benar-benar kurang ajar katanya, iya kan, masukin penjara dulu dikorbanin, serem ya, si Yahya Waloni ini, nah itu dia. Karena kalau Anda pikirannya beragamanya begini akhirnya. Nah, kenapa kita laporin Somad? Bukan karena dia menghina agama Kristen. Memang dia menghina agama Kristen. Tapi pelaporan kita kepada Somad yang akan dilakukan oleh Galarua nanti adalah dalam rangka keadilan. Kalau memang hukum itu mau diterapkan, ya diterapkan yang adil. Ya, jangan diterapkan yang itu enggak, kan kurang ajar. Masalahnya pendetanya nggak berani desek, yang berani sampai N26, pendetanya nggak berani. Itu tadi gereja Betel beraninya ngelaporin sesama pendeta, tapi begitu ngelaporin saksi Yehova, ngelaporin gereja Betani, itu kan paling sering kan gereja Betel ngelaporin Betani dulu kan. Dulu saya masih ingat soalnya ya, Betani itu sering dilaporin ke polisi sama GBI itu, bolak-balik, nggak cuma sekali, bolak-balik. Dan gereja-gereja lain banyak, bahkan ini ya bisa ngasih sanksi. Itu juga ya, kalau nggak salah gerakan Bahtera juga di blacklist ya. Kalau Anda masih ikut gerakan Bahtera, Anda akan dikeluarkan dari kepengurusan Betel kalau nggak salah ya. Saya lupa fatwanya bunyinya apa. Pokoknya ketua komsel segala macam itu di blacklist ya. Nggak boleh ikut gerakan Bahtera. Ya kasihan ya, kan ada orang yang senang sama gerakan Bahtera. Saya juga dipulihkan melalui gerakan Bahtera loh. Saya tidak setuju loh dengan cara-cara orang Bahtera, tetapi harus saya akui, saya itu dipulihkan melalui gerakan Bahtera. Grupnya Pak Agung dulu sama Bu Iin Cipto, Pak Yusak Cipto. Saya dipulihkan dari situ loh, ya. Walaupun saya tahu ada beberapa yang tidak baik, kita tangkap yang baik, yang tidak baik kita singkirkan. Gitu, ya. Jangan membabi buta, pokoknya sesat. Kalau saya lebih bilang gerakan Bahtera itu lebih sehat daripada GBI. Serius, gerakan Bahtera itu lebih sehat daripada GBI. Setidaknya gerakan Bahtera itu diakonianya rajin. Ya, penginjilan rajin, diakoninya rajin. Orang-orang Betel ini cuma ngambilin dari gereja-gereja lain. Itu kenyataannya. Ya, Sakilbert sekalian. Anda mau nggak, itu kenyataannya. Begitu ya. Sebentar, satu lagi nanti Pak ini ya, Lucy laptop, Ibu Lucy laptop. Tapi sebentar, satu lagi saya nanti sebelum lupa. Jadi saat ini ya, ketika si Bahar, saya kasih ini ya barterannya ya, saya bikin barterannya nih. Ini bagus nih buat alap-alap YouTube ya, tolong dibikin ini, bikin barterannya, bikin apa namanya, bikin klipnya nih. Barter pemain, barter pemain. Aduh, barter pemain. Sebentar. Barter pemain. Barter, ya kan, dulu kan, dulu kan si Habib kan, Habib Rizik kan, buron kan. CPC kan juga buron kan, DPO kan. Ya kan, Habib Rizik kan DPO, cuma kan dia goblok ditolak. Kalau saya kan gak dipulangin, saya udah bilang kamu salah Bib, saya udah bilang, saya telepon sama Habib Rizik kan, kamu salah Bib, kamu harusnya larinya ke Jerman kayak saya, pasti kamu diterima. Baru saya ngomong begitu, 2 minggu kemudian ada diplomat Jerman datang ke FPI kan, beneran kan. Tapi sudah terlambat, sudah nggak bisa. Goblok dia. Saya kan juga DPO kan. Terus MK siapa? Yahya Waloni, ya kan. Barternya kan MKC kan.
Terus si hari ini Bahar Smith. Barternya Ferdinand. Ya kan? Terus nanti siapa? Abdul Somad. Abdul Somad. Barternya si siapa? Yosua Tewu. Aduh, barternya ya. Bahar Smith, Abdul Somad. Terus siapa lagi yang nomor target? Ketua MUI. Ketua MUI atau sekjennya Anwar Abbas, sekjen ya. Sekjen MUI Anwar Abbas. Siapa nih partnernya? Ya, Saifuddin lagi lah, nggak apa-apa lah ya. Saifuddin. Terus nanti Wapres. Wapres ini partnernya siapa nih? Ini partner pemain ya, partner pemain. Seru ya. Ini goblok ini negara. Negara itu kalau sudah mikirin agama ini gobloknya kayak gini. Ya, goblok. Isinya begini, balas-balasan, edan-edanan, compong-compongan. Karena agama. Makanya nggak maju-maju kere terus Indonesia. Sekarang rombongannya kita kan sip kan, menuju 5.000 nasi bungkus. Dari kita nggak mau pusing gini penistaan agama apa segala macam. Kita mikirin mendingan ngasih makan. Kalau si Habib Rizik ngasih nasi bungkus buat demo, ya kan? Ini orang ngasih nasi bungkus buat demo. Kalau ini ya ngasih nasi bungkus bukan buat demo, supaya kamu jangan demo, supaya kamu jangan edan, jangan goblok, ya. Kasih nasi bungkus, ya kan? Wah beda, partner pemainnya udah beda, kelasnya udah beda.